Ya. Jadi di PLN itu Oke. memang, sangat diperhatikan bagaimana untuk, pengembangan kompetensi pegawainya. Mas Safi kan mengelola yang di Pandaan tadi sebagai contoh untuk apa kawah candra di mukanya dilatih ya karyawan Iya, PLN. Gimana mengkaitkan itu dengan produktivitas? Mengaitkan dengan produktivitas PLN gimana mengkaitkannya? iya, Hasil dari pelatihan itu. iya. Diklat kami ada beberapa mulai digital, kemudian, blended learning, hybrid learning, metode in-class training, in-house training, maupun juga dengan eksternal. Nah, yang Oke. menarik bahwa, di 2024 kemarin itu secara total tadi dari 523 Hmm. diklat tadi itu udah, di atas 80% yang Oh, online. di atas 80% online Online. Jadi kita memang memanfaatkan, penggunaan teknologi ya, teknologi. teknologi. Jadi memang untuk pengelolaan diklat ini, agar terintegrasi secara sistematis, mau tidak mau kita harus mengoptimalkan teknologi. Jadi Iya. kita disupport oleh, pengembangan teknologi dan juga sistem aplikasi yang ada di, Mhm. PLN khususnya tentang diklat. Selamat bertemu kembali di Productivity Talk bersama saya Yunus Trionggo pada hari ini sebagai host. Dan saya ditemani dengan nih tamu istimewa dari Pandaan nih, keren nih. Khusus datang ke sini ya untuk ikutin podcast ini. Bapak Muhammad Safi'i STMD. Apa kabar Mas Safi'i? Alhamdulillah baik, Pak. Beliau ini adalah dari unit pelaksana Diklat PLN Pandaan dan kita akan coba mengulik habis bagaimana productivity itu bisa dicapai ya, diperbaiki, ditingkatkan dengan signifikan di PLN ya secara keseluruhan melalui peningkatan kompetensi ya dari karyawan PLN. Mungkin pertama kali Mas Safi bisa cerita pada kita nih, kira-kira apa nih tantangan PLN masa kini nih dan masa mendatang ya, karena kan ini kan energi terbarukan pasti akan menjadi challenge ya, dan juga bagaimana CO2 emission ya di dalam pembangkit energi di PLN juga akan menjadi challenge masa depan. Silakan Mas Safi. Ya, baik Pak Yunus. Saya sapa dulu, untuk viewer Productivity Talk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semangat pagi para rekan naker dan sobat GNIK. Jadi, perkenalan dulu saya, Muhammad Safi'i, kebetulan di PLN, eee, baru ya 2006 saya, Pak. Hmm. Jadi sekitar, ya hampir 20 tahun lah di PLN, itu fokus di bidang SDM, pengelolaan SDM. Oke. Jadi terkait di, ketenagakerjaan, di outsourcing, organisasi, dan saat ini, dipercayakan untuk di, eee, sebagai senior manager di unit pendidikan dan pelatihan Pandaan, Ya. bagian dari Corporate University PLN. Nah, Pak Yunus tadi sudah langsung berbicara masuk tentang, eee, tantangan yang dihadapi PLN ke depan. Hmm. Jadi sebagaimana visi perusahaan kami ke depan itu menjadi, top 500 global energy company dan Hmm. juga number one untuk, solusi energi bagi pelanggan. Nah, ini sudah sejalan karena tuntutan di depan sana itu perubahan demikian dahsyatnya, disrupsi. Sekarang siapa sih yang nggak terkena disrupsi? Ya. Semua sendi kehidupan kita sekarang itu terdampak dengan adanya disrupsi, termasuk juga PLN tidak bisa, menghindari dari adanya disrupsi itu. Hmm. Jadi perkembangan teknologi yang sangat pesat di kelistrikan, mmm, Bapak Ibu, rekan-rekan bisa lihat sekarang EV di mana-mana. Nah, kemudian ada teknologi baterai di sana, ada solar cell, itu sangat berpengaruh, juga untuk PLN dalam Hmm. menjalankan industri kendaraan di Indonesia. Jadi Pak Yunus, eee, ini menjadi tantangan PLN ke depan, bahwa untuk mencapai visi top 500 global company tadi, kita juga harus, dengan menyukseskan, arahan dari pemerintah, Hmm. dari Indonesia yang sudah berkomitmen untuk mencapai net zero emission. Zero emission. Zero emission Oke. ya, itu sudah, menjadi bagian dari, agenda yang Paris Agreement. Hmm. Nah, kita juga turut menyukseskan ke sana. Sehingga
mau nggak mau kita juga harus berubah, melakukan transisi, transformasi di sisi organisasi dan juga di sisi, SDM-nya. Hmm. SDM juga harus berubah. Jadi dengan perubahan strategi di level korporat, maka strategi di SDM juga mengalami perubahan. Oke, nah ini rekan Aker dan Sobat GNIK tentunya pengen tahu, Mas Safi, sebetulnya menghadapi tantangan tadi ada Paris Agreement, ya, kemudian ada zero emission dan sebagainya. Sebetulnya yang dilakukan secara signifikan di PLN itu apa sih yang dilakukan? Perubahannya apa sih? Ya, baik. Jadi kalau dari sisi, perubahan, karena ada disrupsi tadi, kita juga melakukan perubahan sisi perencanaan strategisnya. Ya. Jadi kalau di PLN itu induknya itu kita harus ngomong dulu dari Indonesia secara besarnya. Jadi di Indonesia itu ada namanya Kebijakan Energi Nasional, itu ditetapkan oleh Dewan Energi, kemudian, turunannya itu ada, Rancangan Umum, Energi Nasional, itu Ya. dibuat oleh Dewan Energi, kemudian turun lagi ada Rancangan Umum, Ketenagalistrikan Nasional, itu oleh Kementerian ESDM. Hmm. Nah, berikutnya turun lagi baru ada namanya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau UPTL. Itu bersama oleh Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan juga Kementerian Keuangan. Di situ PLN sudah mulai ikut menyusun untuk usulan penyediaan tenaga listriknya. Ya. Begitu itu disetujui, PLN menyusun rencana jangka panjang perusahaan dalam 5 tahun. Nah, disitulah termasuk tadi arahan untuk bagaimana ke depan organisasi berubah, SDM berubah itu masuk di sana, dan juga ada perencanaan kebutuhan dan anggaran perusahaan yang tahunan, 1 year operational itu ada di sana. Ya. Nah, itu adalah dari sisi perencanaan. Kemudian dari sisi perencanaan itu kami yang di bagian pengelolaan SDM khususnya Diklat itu melakukan alignment. Jadi isu-isu apa yang ada di eksternal yang kemudian masuk di business process owner, di strategi bisnis, itu kita lakukan adjustment. Ya. Ya, Nah, jadi intinya adalah bahwa PLN sudah tidak bisa lagi mempertahankan model bisnis listrik konvensional, ya, karena harus masuk ke era energi terbarukan, ya, kemudian digitalisasi dan efisiensi operasional. iya, Jadi itu betul saya sekali. rasa itu perubahan yang drastis Iya, yang itu harus perubahannya dilakukan sangat PLN. drastis, di mana tadi dengan adanya perubahan strategi tadi, kebijakan, dilakukan penyesuaian SDM, otomatis kita juga melakukan identifikasi. Jadi kompetensi apa sih yang diperlukan ke depan? Ya. Nah, itu ada perubahan namanya direktori kompetensi. Nah, kemudian masuk ke organisasi, ada jabatan-jabatan di situ. Eee, Jabatan ini memerlukan kompetensi apa? Ada namanya di situ kebutuhan kompetensi jabatan, didetailkan lagi. Nah, untuk supaya setiap jabatan dalam organisasi itu people yang handle di sana bisa sukses, bisa mencapai targetnya, otomatis dia harus menguasai kompetensi. Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Nah, di situ Ya. kami masuk sebagai unit pelaksana diklat. Nah, memberikan diklat-diklat yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan Ya. di setiap unit untuk operasionalnya. Itu secara yang langsung menurut organisasi. Tapi ada juga kita secara jangka panjang, itu ada juga di PLN pelaksanaan tugas belajar. Nah, itu karena visinya ke depan untuk renewable energy, kita juga harus menggali ilmu-ilmu baru. Nah, itu ada juga beberapa pegawai, cukup banyak, itu ada ratusan, itu yang disekolahkan baik di dalam maupun ke luar negeri untuk mempelajari ilmu-ilmu baru. Ya. Ada juga di kami itu dari inisiatif strategi korporat, jadi ada lesson learning solution yang bisa kita usulkan untuk memperbaiki kinerja baik unit maupun korporat secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ada namanya suatu diklat pembelajaran berbasis kinerja. Jadi kita berkoordinasi dengan business process owner, itu mendapatkan arahan atau penugasan, oh misalnya unit A di sini kayaknya indikator kinerja ini misalnya untuk di penjualan dia masih kurang, tolong ditingkatkan ini di unit ini supaya kinerjanya dia membaik. Jadi dari total contract management itu kita memberikan diklat yang sesuai dengan panduan juga dari subject matter expert-nya dari kami, instruktur. Nah, itu supaya meningkat akhirnya di kinerja itu di setiap unitnya. Nah, Ya. ada juga kalau inisiatif strategi korporat yang lainnya itu misalnya ada program-program strategis yang dijalankan yang baru ya, misalnya di suatu unit itu dianggap belum berhasil. Nah, itu dilakukan diklat parenting sistering. Jadi
Ada namanya parents itu dari direktorat pembina, divisi di kantor pusat, business process owner-nya. Hmm. Kemudian ada namanya sister mentor, jadi dia ada unit yang sudah berhasil, dia dijadikan benchmark setting-nya di sana. Ya. Ada lagi di sini unit yang belum berhasil. Nah, ini Hmm. sister mentee. Nah, itu Oke. di situ prosesnya dilaksanakan supaya kinerjanya program inisiatif korporat tadi bisa berjalan. Oke, jadi intinya adalah SDM di PLN ini memang harus di accelerate ya peningkatan Iya. kompetensinya untuk mendukung productivity daripada PLN ke depannya. Nah, tadi berkaitan sama energi terbarukan dan lain sebagainya tadi, gimana posisi Indonesia nih Mas Hafi dibandingkan sama negara-negara di Southeast Asia atau di ASEAN seperti apa ya? Competitiveness level kita itu dalam hal mengadop teknologi yang baru dan sebagainya seperti apa? Ya, baik. Jadi memang untuk di renewable energy kita ada beberapa yang bisa kita jadikan contoh yang baik, misalnya seperti Vietnam. Itu Hmm. mereka sudah cukup leading di renewable energy. Namun secara keseluruhan total untuk utility company, perusahaan kelistrikan itu dari Fortune 500 Southeast Asia 2024, PLN masih nomor 1 untuk di utility Oh, company. Ya, tapi tantangannya kita nggak boleh lengah, ke depan iya. kita harus berubah, sehingga itu ada salah satu kajian dari International Energy Agency, itu bahwa ke depan hingga 2030 Hmm. itu akan ada apa namanya, kebutuhan proyeksi pembangkit itu naiknya sampai 3,6 kali lipat, bukan 3,6% Oh. ya, 3,6 kali lipat. Jadi ini betul-betul Mhm. usaha ekstra yang harus kita Iya. mampu untuk Nah ini, penuhi ke sana. ya ini serunya gini Mas Abi. Jadi PLN mungkin masih yang terbesar di Asia Tenggara atau di ASEAN bahkan ya. Tapi tadi Vietnam tadi di-spill sebagai yang maju lebih duluan tadi dalam hal apanya itu Vietnam itu? Untuk renewable energy mereka di solar, Untuk renewable energy. renewable-nya Oke, oke. seperti mereka EV kan sudah masuk Oh, di EV udah kita. masuk ya. Eee, Mobilnya udah masuk, taksinya sudah masuk, Oh, mungkin sebentar lagi pabriknya juga mereka bangun di sini. oke, oke. Nah itu ke depan kita juga akan mungkin Mhm. belajar yang terdekat sih itu. Oke. Nah, sekarang kita langsung menukik kepada tadi ya, productivity. Bagaimana meningkatkan productivity SDM di PLN tadi? Kan ada pelatihan-pelatihan tadi. Mungkin diceritakan dulu kalau seperti unit pelaksana diklat di Pandaan ini, mungkin ada berapa diklat PLN di seluruh Indonesia dan gimana penyebarannya? Ya, baik untuk unit pelaksana diklat, ini bagian dari corporate university, ini tersebar di seluruh Indonesia. Hmm. Mulai dari di Sumatera itu ada di Padang, ada Hmm. di Medan, Hmm. ada di Palembang, kemudian di Kalimantan ada di Banjarbaru, di Sulawesi ada di Makassar, Hmm. terus di Jawa itu selain Pandaan ada di Surabaya, Hmm. ada di Semarang, ada di Bogor, di Suralaya, dan di Jakarta. Jadi ada Oke, 11. oke. Nah, di situ di Pandaan sendiri, saya kebetulan di Pandaan, itu di tahun 2024 kemarin kita Hmm. sudah merealisasikan itu sekitar 523 pembelajaran dalam 1 tahun. 523 Ya, pembelajaran. Oke. diikuti oleh 47.600 Oh, peserta. banyak sekali. Ya, itu totalnya ada 1.113 hari kerja. Oh, oke. Total karyawan PLN berapa nih? SDM di PLN? Total SDM PLN sekitar 30 ribuan ya, 30 ribuan ya. iya, Oke. 30 ribuan. Tapi Oke. ini kan ada beberapa yang mendapatkan diklat yang lebih, sehingga tadi Beberapa kali jumlah, iya, pelatihan beberapa ya kali per orang. pelatihan. Ya. Jadi di PLN itu Oke. memang sangat diperhatikan bagaimana untuk pengembangan kompetensi pegawainya. Iya. Nah, tadi terkait ke productivity, nah tadi dari pelaksanaan diklat diklat tadi itu, kami juga melakukan diklat itu metodenya cukup beragam ya. Mm. Di situ dengan target pencapaian efektivitas pelaksanaan diklat. Jadi Mm. kita mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan diklat, tujuannya karena masing-masing diklat itu beda. Iya, iya. Ya, karena spesifikasinya, dia kebutuhannya beda. Terus juga kita mempertimbangkan karena PLN itu Sabang sampai Merauke, Mm. otomatis juga faktor efisiensi biaya menjadi faktor yang perlu kita pertimbangkan juga. Betul. Selain satu lagi adalah dari sisi pengelolaan pengalaman pegawai atau human human management experience-nya. Human experience management. Human experience management. Ya, SMS itu menjadi pertimbangan kita juga dalam menentukan metode diklat. Diklat kami ada beberapa, mulai digital, kemudian blended learning, hybrid learning,
metode in-class training, in-house training maupun juga dengan eksternal. Nah, Oke. yang menarik bahwa di 2024 kemarin itu secara total tadi dari 523 Mhm. diklat tadi itu udah, di atas 80% yang online. Oh, di atas 80% online Online. Jadi kita memang memanfaatkan, penggunaan teknologi ya, teknologi. teknologi. Jadi memang untuk pengelolaan diklat ini, agar terintegrasi secara sistematis mau tidak mau kita harus mengoptimalkan teknologi. Jadi Iya. kita disupport oleh, pengembangan teknologi dan juga sistem aplikasi yang ada di, Mhm mhm. PLN khususnya tentang diklat. Iya Ada iya. dengan SAP, ada dengan, XMS, ada dengan Mmm, Katalis, seperti oke. itu. Nah, ini tantangannya adalah karena kan tadi diklat PLN tadi ada di mana-mana ya, di Sumatera, di Jawa dan sebagainya tadi ya. Katakanlah ini kan Mas Safi kan mengelola ini Pandaan tadi sebagai contoh untuk apa kawah candra di mukanya dilatih ya karyawan Ya, PLN. Gimana mengkaitkan itu dengan produktivitas? Mengaitkan dengan produktivitas PLN gimana mengkaitkan iya, hasil dari pelatihan itu? iya. Jadi, bagaimanapun dari hasil diklat itu, apabila tercapai maka kompetensi akan terpenuhi. Oke. Nah, dengan kompetensi terpenuhi maka kinerja unit tadi saya sebutkan ada misalnya diklat yang, pembelajaran berbasis kinerja. Mhm. Itu, kita bisa mencapai, kinerja di unitnya. Nah itu, terakumulasi secara korporat, itu kinerja dari korporasi itu juga, seharusnya membaik dan ini memang dibuktikan dari annual report itu bisa dicek, sudah di-publish bahwa untuk, kinerja PLN itu mengalami perbaikan kemarin di 2024 misalnya untuk kapasitas pembangkit kita mau, meningkat sekitar 3,8%, kemudian juga, jumlah pelanggan meningkat lebih dari 4%, Mmm. terus kemudian juga dari sisi, biaya biaya pokok penyediaan listrik itu mengalami penurunan sekitar, Rp2 per kWh. Mmm. Kemudian, susut itu juga mengalami penurunan sehingga sekarang di 8,5%. Mhm. Dan juga rasio elektrifikasi kita, mengalami peningkatan, sampai di 98,45%. Wow, keren keren. Ya, itu yang secara kinerja dan kita juga mendapatkan berbagai award, dari berbagai pihak eksternal termasuk Mhm. tadi yang untuk di Fortune Global 500 untuk Southeast Asia Mhm. 2024 kita masih number one untuk, yang utility company, Oh, ya. keren keren keren. Dan di sisi lain kita juga, mempertimbangkan monitoring dan evaluasi dari produktivitas pegawai Mhm. secara total korporat. Nah, itu dari ke tahun ke tahun juga mengalami tren pertumbuhan yang bagus. Mhm. Eee, untuk produktivitas pegawai itu formulanya adalah, listrik terjual dibagi jumlah pegawai. Mmm. Itu, trennya beberapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir pertumbuhannya sekitar 29,7%. Oke. Nah, di sisi lainnya kita juga ada indikator, untuk produktivitas, total perusahaan, jadi ada total Mhm. faktor productivity, kami bekerja sama dengan pihak akademisi, menggunakan formulasi baru yang mempertimbangkan multifaktor input maupun output. Jadi tidak hanya pegawai dan penjualan, tapi juga dari sisi, aset, biaya operasional, kemudian juga, kinerja operasional, kinerja SDM, dengan Mmm. faktor lingkungan. Karena PLN itu kan dari Sabang sampai Merauke beda-beda Iya karakteristik iya, betul. pelanggannya, karakteristik geografisnya, Mhm. teknologinya juga berbeda-beda. Nah, di situ juga mengalami peningkatan yang, cukup positif, Mhm. dalam 3 tahun terakhir sekitar 6,7% per tahun. Nah, Oke. itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di diklat itu sudah berkontribusi positif sebagai salah satu bagian untuk menunjang, produktivitas Prioritas. korporat. Oke, Seperti itu, Pak Yunus. baik baik. Keren banget tadi ya, ternyata tidak hanya bermain di rasio input output ya, tetapi juga ada variabel-variabel yang lain termasuk lingkungan tadi masuk Ya. dalam formula measurement tadi ya. Dan memang ini, sesuai dengan, yang kita lakukan di gerakan produktivitas nasional ini Mas Safi, bahwa, produktivitas itu tidak hanya sekedar menghitung rasio-rasio tadi, tapi lebih ke mindset sama culture. Nah, kalau menyangkut itu di PLN seperti apa? Nah, ini Pak Yunus dan juga rekan-rekan Sobat GNIK, yang penting dalam mengelola perubahan, terkait dengan adanya disrupsi ini adalah bagaimana kita harus mengelola, perubahan paradigma, Hmm, seluruh insan PLN. iya. Jadi paradigma itu harus mengalami perubahan dari yang dulunya, eee, misalnya dia paradigmanya harus bekerja
sendiri yang dia harus hanya menyelesaikan bagiannya tanpa peduli dengan yang lain. Nah, kita juga harus mulai melirik juga secara kolaborasi. Jadi kita harus paradigmanya lebih kolaboratif, memanfaatkan resource yang ada dari berbagai pihak internal maupun eksternal supaya dengan tantangan yang semakin besar itu Iya. kita bisa semakin efektif mengerjakannya, bisa selesai, bisa kita tunaikan, bisa kita tuntaskan targetnya. Itu pertama terkait bekerja secara kolaboratif. Kemudian juga kita harus adaptif terhadap perubahan. Jadi tidak hanya reaktif. Jadi ada salah satu quotes ya. Jadi kalau perubahan apabila di suatu organisasi itu perubahannya berjalan lebih lambat daripada perubahan yang ada di luar sana, artinya itu siap-siap organisasi itu bakal kolaps. Ini bisa Iya. ditunjukkan contohnya udah sangat banyak Pak Yunus. Dulu seperti Nokia, zaman itu siapa yang Nokia. nggak kenal Nokia ya? Mereka sangat firm dengan OS-nya Symbian. Symbian itu, nggak ada Android, nggak ada, akhirnya kalah. Collapse, BlackBerry kolaps juga karena mereka nggak mau berubah. Nah itu kita sebagai pengelola SDM dan juga khususnya di Diklat itu kita jangan hanya melihat apa yang ada di depan kita, tapi kita juga harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana. Kita harus mengetahui apa sih strategi bisnis kita ke depan, perusahaan kita mau kemana. Oke. Nah itu adaptif. Berikutnya lagi ada juga mindset untuk business oriented. Jadi tidak hanya operasional aja bahwa kita melakukan apa yang ada menjadi di bagian kita selesaikan, tapi kita juga harus memikirkan apa sih dampak dari pekerjaan kita terhadap bisnis keseluruhan, apa dampak kita, kontribusi kita terhadap perusahaan secara keseluruhan. Nah itu yang harus kita ubah mindsetnya. Jadi seluruh pegawai harus memiliki mindset business oriented. Jadi berikutnya juga dari sisi pengelolaan risiko. Dulu kita biasanya kalau ada risiko itu selalu menghindar. Oh. Kalau orang-orang zaman dulu, ini risiko ngapain kita susah-susah, nggak usah gitu. Padahal risiko itu ada kita tetap ada pasti di situ. Tergantung bagaimana kita harus mengelolanya. Jadi kita harus melakukan kuantifikasi risiko itu supaya lebih terukur. Nah kita kelola bagaimana supaya risiko itu bisa kita turunkan dampaknya, sehingga dalam pengambilan keputusan itu sudah termanage dengan baik untuk pengelolaan risikonya. Nah itu mindset-mindset yang harus kita ubah sana Pak Yunus. Baik. Wah keren banget ya. Jadi memang untuk membangun memperbaiki level productivity PLN tadi, saya belajar banyak tadi dari Mas Safi yang dikerjakan di PLN itu mulai dari bekerja kolaboratif, kemudian menjadi insan yang adaptif, kemudian harus punya business orientation yang baik, dan juga terakhir itu keren, risk taking. Jadi itu menurut saya adalah essential skill yang sekarang lagi ngetren. Iya betul Pak. Jadi memang ini sebagai sesuatu yang tidak bisa terelakkan ya. Jadi kita juga memberikan insight ke pegawai kalau Anda nggak mau berubah, di luar sana perubahannya sudah seperti itu. Iya, sangat cepat. Jadi ada salah satu quotes-nya Einstein itu, insanity if you doing the same thing over and over again, but you expecting a better. Jadi nggak mungkin kita untuk melakukan sesuatu hal yang sama, mengerjakan hari ini pekerjaan yang sama, hasil yang berbeda gitu hasilnya yang berbeda, bahkan pengen lebih baik. Gimana target kita harus meningkat tapi mengerjakannya kata Albert Einstein adalah kegilaan. Einstein aja seperti itu, sampai suatu hal yang gila itu kalau kita ngarepinnya pengennya lebih baik. Tetapi ngerjakannya hanya standar saja. Itu artinya. Nah, Mas Safi, dan ternyata dengan meningkatkan kompetensi dengan pelatihan di Diklat tadi, banyak indikator-indikator productivity tadi yang naik dengan bagus ya. Nah sekarang ini kalau rekan naker, Sobat GNIK ingin belajar dari PLN nih, kira-kira gimana? Boleh nggak visit ke Pandaan atau kemana ini? Oh iya, baik Pak Yunus. Jadi juga rekan naker, Sobat GNIK, kami sangat terbuka apabila ingin diskusi, belajar lebih lanjut. Bisa nanti ada di linknya mungkin di YouTube, channel YouTube-nya ini akan disebutkan. Ada linknya nanti diberikan. Akan diberikan. Kita sangat open, baik nanti benchmark ataupun nanti diskusi via Zoom. Kami diundang, sangat senang saya bisa sharing apa yang sudah kami lakukan. Semoga bisa menginspirasi juga dan bisa diambil manfaatnya oleh rekan-rekan dan Sobat GNIK. Baik,
Rekan-rekan dan sobat GNIK, demikianlah bincang-bincang saya dengan Mas Safi sebagai Kepala Unit Pelaksana Diklat PLN, dan saya rasa sangat inspiratif dan moga-moga rekan-rekan bisa mengambil insight dari perbincangan kami ini dan saksikan episode berikutnya. Terima kasih Mas Safi sudah hadir di dalam Ya, podcast pada hari makasih, Pak ini. Yunus. Ini adalah dalam rangka kita mendukung gerakan produktivitas nasional yang dicanangkan oleh Prof. Yasirli sebagai Menaker Republik Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.